¡Y quiero mi pizza! Sebelum saya membahas film ini, saya akan sedikit menceritakan tentang film apa ini, karena film ini ada season satunya ya. Dan mungkin kalian semua sudah menonton season satunya, dan kalau sudah, skip aja bagian ini. Dan film ini menceritakan sebuah penjara vertikal yang dipenuhi dengan orang-orang serakah, apalagi ditambah dengan sistem makanannya yang membuat orang-orang di sana semakin kelihatan serakah banget gitu. Nah, sudah ada bayangan kan? Dan apakah akan seru? Oke, lanjut. Film diawali dengan perhatikan sekelompok bocil yang sedang bermain di sebuah piramida seluncuran yang ada di sebuah ruangan gelap, dan itu cukup creepy. Setelah itu kita akan diperlihatkan beberapa calon tahanan yang akan menghuni penjara vertikal itu, di mana para tahanan ini diberikan kesempatan untuk merequest makanan favorit mereka. Namun yang mereka tidak ketahui adalah bagaimana sistem makanannya dibagi ke mereka. Ensalada cruda y vegana. Yo como pizza todos los días. Kemudian kita akan berfokus ke sel lantai 24, dan di situ sudah ada 2 orang tahanan bernama Zami dan perempuan. Emang itu ya namanya cewek itu. Di mana awalnya Zami merequest sebuah pizza, namun karena mereka bukan lantai pertama, pizza pesanannya pun tidak utuh dikarenakan orang di lantai 21 sangat serakah, dan hal itu cukup membuatnya sangat kesal. Oleh karena itu, Zami pun ingin juga dong memakan makanan hak orang lain, namun tahanan di atasnya melarangnya karena menurutnya itu melanggar hukum atau peraturan yang sudah ada sebelumnya. Zami yang merasa tidak terima pun tetap ingin memakan hak orang lain. Dan bagaimana bisa haknya udah dimakan orang lain, tapi dirinya tidak boleh makan hak orang lain? Dan memang hal itu sangat tidak adil. Que eso generará un desastre en cadena de... ¿Has terminado? Escucha, tonto. Si perempuan pun berpikir bahwa perkataan mereka yang di atas ada benarnya, sehingga ia pun memberikan sedikit makanan kepada Zami agar ia tidak memakan hak orang lain. Métela antes de que se vaya a la plataforma. La administración... Jadi sistem hukum yang mereka buat di sana adalah tahanan yang serakah akan dimusnahkan agar orang-orang di bawah mereka tetap kebagian jatah makanan. Misalnya, jika lantai 21 serakah, maka lantai 19 dan 20 akan turun ke lantai 21 untuk menghabisi orang yang ada di lantai 21. Begitulah kira-kira ya. No permitáis que la yo. Setelah itu, kita akan diperlihatkan mengapa Zami berada di tempat ini. Hal itu dikarenakan dia memiliki mental yang tidak stabil. Seperti hanya karena ia tidak diberikan sebuah pizza oleh orang tuanya, Zami mencoba membunuh orang tuanya sendiri dengan cara membakar rumahnya. Si me han mandado aquí es porque me tienen miedo. Di hari berikutnya, Zami dan perempuan pun dikagetkan dengan keributan yang ada di atas, yang ternyata lantai 19 dan 20 tidak berhasil untuk menghabisi lantai 21, yang membuat lantai 21 menjadi berontak, sehingga lantai 23 pun menyuruh Zami dan perempuan untuk bersiap-siap dan... Ya, akibat terlambat membersihkan sisa makanan di selnya, salah satu tahanan di lantai 23 pun harus terkena hukuman yang membuatnya hangus terbakar, sehingga ketika waktunya hampir habis, si perempuan dan satu tahanan lantai 23 yang sudah turun pun langsung membersihkan tempat itu dari makanan sisa, walaupun mereka hampir tewas membeku. Ya está, no queda nada. Karena hal itu, Zami pun menjadi sedikit syok, dan karena si tahanan lantai 21 itu, mereka semua jadi tidak kebagian makanan yang justru malah terbuang sia-sia. Zami pun sempat marah karena merasa hal ini disebabkan oleh hukum yang mereka buat, dan menurutnya itu terlalu membuat orang-orang serakah keenakan. Namun si tahanan 23 tetap kekeh bahwa peraturannya bisa membuat semua orang yang di sana tentram dan damai. Yang karena rekan satu selnya sudah tewas, si tahanan 23 pun memutuskan untuk tetap ke bawah untuk menemui sang master, yang ternyata peraturan tempat itu diciptakan oleh seorang sang master diciptakan oleh sang master yang menurutnya orang yang paling berjasa di tempat itu. El Mesías. Si Dios siquiera.
Menurut para tahanan lainnya yang sudah senior, sang master pernah berada di lantai paling bawah, yaitu lantai 333, dan bayangkan lantai sebanyak itu hanya diberi makanan segitu dan harus melewati banyak orang-orang serakah. Menurut yang lainnya, sang master rela memotong daging pahanya sendiri untuk dibagikan kepada orang yang tidak kebagian makanan, yang entah rumor itu benar atau tidak. Aunque tengan que rodar cabezas. Lo que tú digas, Robespierre. ¡Y quiero mi pizza! Tidak seperti film sebelumnya, kali ini kanibalisme sangat dilarang sekali di tempat ini, sehingga sebelum Zami kelaparan dan berniat untuk memakan rekan tahanan 23 yang sudah tewas terbakar, mereka memutuskan untuk menjatuhkannya ke lantai dasar. Di hari berikutnya, kini platform makanannya masih lengkap dan Zami pun masih bisa menikmati pizzanya dengan utuh. Sementara itu, tahanan 23 membuang jatah makanan rekannya yang sudah tewas, yang menurutnya itu bakal menjadi sumber perselisihan, sehingga semua tahanan yang ada di sini hanya boleh memakan satu jenis makanan saja yang mereka request sebelumnya. Mejillones, torreznos y cordero asado. Keesokan harinya, tepat seperti yang dikatakan oleh tahanan 23, Zami dan perempuan pun membuang makanan jatah orang yang sudah tewas kemarin. Berhari-hari, kegiatan mereka sangat monoton sekali, seperti tidur, cukur rambut, makan, buang makanan. Namun seiring berjalannya waktu, chemistry mereka pun menjadi sangat baik ketika mereka sudah saling membantu dan saling berbagi makanan. Ternyata si perempuan mempunyai bakat, yaitu melukis. Hal itulah yang ia lakukan selama berada di sini. Sementara itu, Zami tidak sebodoh kelihatannya. Ia ternyata paham tentang biologi, fisika, dan matematika. Namun, ia berhenti mempelajari hal itu semua karena menurutnya tidak terlalu berguna di kehidupan sehari-hari. Yang kemudian datanglah berita baik, yaitu makanannya sudah mencapai di lantai 175, di mana hal itu adalah pencapaian terbaik mereka saat ini, sehingga Zami dan perempuan merayakannya dengan cara berdansa. Yang karena setiap bulannya lantai mereka diacak lagi, kini Zami dan perempuan harus sial ketika mendapatkan lantai 180, di mana menurut orang sekitarnya, hukum yang mereka taatin sebenarnya adalah pembodohan, karena sejatinya orang di lantai 150 ke bawah sudah banyak mati kelaparan. Hal itu bisa langsung dibuktikan ketika platform makanan yang datang tidak ada sama sekali isinya. Tolol. Todos seremos elevados a lo más alto. Berhari-hari Zami dan perempuan sama sekali tidak mendapatkan makanan, dan hal itu membuat Zami menjadi sakit-sakitan. Namun perempuan masih peduli kepadanya dan untungnya masih merawat Zami dengan sepenuh hati. Namun sial bagi Zami karena sang master sudah tiba di atas dan sedang menuju ke bawah untuk menghabisi para orang-orang serakah, yang karena Zami sebelumnya sempat memakan makanan hak orang lain yang sudah tewas, dia pun akhirnya menjadi buronan sang master. Karena hal itulah, Zami pun menjadi stres dan kepikiran, yang karena ia tidak mau si perempuan mendapat masalah karena membantunya, ia pun memutuskan untuk bundir dengan cara membakar dirinya sendiri dan jatuh ke lantai dasar. Satu bulan pun berlalu, bangun-bangun perempuan sudah berada di lantai 51 dan itu cukup beruntung. Kini ia satu sel dengan seorang wanita, kita panggil saja Sam. Di hari pertama di lantai 51, ia tidak cukup beruntung karena makanannya dimakan oleh orang lain di lantai 40-an, sehingga ia harus menunggu di keesokan harinya untuk memakan makanan favoritnya. Keesokan harinya, ada kabar bahwa di lantai 54 ada orang serakah. Perempuan yang mendengar hal itu pun langsung teringat akan kematian Zami yang juga tewas karena orang serakah. Se respeta la ley, la gente muere.
Keesokannya, Sam yang mengerti keadaan perempuan pun memutuskan untuk bertindak, yaitu turun ke lantai 54 dan menghabisi para orang-orang serakah itu dengan dibantu orang-orang yang ada di lantai 52 dan 53. Dan ya, benar saja, sesampainya di lantai 54, di situ benar-benar ada seorang pria yang sangat brutal. 2 orang dari lantai sebelumnya pun tewas akibat pria itu. Namun ketika ia terpojok, tiba-tiba Sam pun tetap mencoba untuk mengejarnya, namun keadaannya menjadi terbalik. Tetapi untungnya perempuan datang di waktu yang tepat dan berhasil membuat pria itu terpojok. Namun bodohnya malah dikasih kesempatan untuk kabur. Por favor. Jangan muy lejos. Tolong, kakak saya sakit. No importa. Dan ternyata Sam adalah korban dari hukum di sana yang pada awalnya dia adalah orang yang paling patuh terhadap aturan. Namun suatu ketika ia membantu seseorang yang kelaparan dan memberikannya makanan yang bukan haknya. Dan setelah itu ia pun harus menerima hukuman berat. Makanya tangannya hanya satu dan yang menghukumnya adalah sang master itu sendiri. Sehingga Sam pun mengatakan bahwa patuh ataupun tidak kita kepada aturan, tetap saja kita semua tidak akan selamat di tempat itu. Es que no te das cuenta. Keesokan harinya, sang master dengan kelompoknya yang mereka beri nama Daging Babi datang dari atas untuk menghukum para orang-orang serakah. Bisa kita lihat bagaimana kekejaman sang master terhadap orang-orang serakah, dan inilah dia sang master. Sang master pun mengakui Sang master mengakui keberanian Sam dan perempuan untuk membasmi orang-orang serakah, sehingga sang master pun memberikan mereka kesempatan untuk memakan makanan sepuasnya. Tetapi tiba-tiba dan ya, walaupun begitu, mereka berdua tetap saja melanggar hukum karena yang Sam dan perempuan lakukan itu bukanlah tugasnya, sehingga mereka akan dilenyapkan satu lengannya sebagai hukuman. Tetapi untuk Sam, karena ini adalah pelanggaran keduanya, dia pun diikat di platform tanpa busana. Platform. Anjing banget gak sih itu sing master kampret ini, anjir. Bangun-bangun, perempuan sudah berada di lantai 72 bersama seorang kakek-kakek yang membawa sebuah pisau, di mana si perempuan meminta izin untuk mengambil pisau itu dan memutuskan untuk melawan hukum yang ada di sana bersama para orang-orang yang bersedia untuk menjadi pengikutnya. ¡Bárbaros! ¡Son unos bárbaros! Odian la libertad, por eso nos odian. Setelah mengumpulkan beberapa orang yang bersedia untuk melawan hukum, kini mereka semua tinggal menunggu di sebuah lantai sampai pada akhirnya si kelompok Daging Babi datang kepada mereka. Setelah beberapa hari menunggu, kelompok Daging Babi pun turun, tetapi mereka semua tidak menjalankan tugasnya dikarenakan ada beberapa lantai yang kosong, yaitu lantai para kelompok sim perempuan, sehingga mereka pun harus menunggu beberapa hari lagi. Dan agar mereka bisa tetap makan, mereka memutuskan untuk melakukan tindakan kanibalisme, yaitu memakan orang-orang yang tersisa di lantai bawah. Compartía con artistas muy importantes la brutalidad animal. Una de las garras. Todas las obras de brutalidad animal. Kemudian hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Para kelompok perempuan pun sudah bersiap-siap untuk kedatangan kelompok Daging Babi. Sehingga ketika si kelompok Daging Babi datang, terjadilah perang kecil-kecilan dan inilah yang terjadi. Di tengah peperangan, apakah kalian ingat dengan pria ini? Ya, dia adalah pria serakah yang waktu di awal film perempuan beri kesempatan, yang ternyata ia masih menyimpan dendam kepada perempuan sehingga
Berkat bantuan si kakek, perempuan berhasil selamat dan kini hanya tersisa mereka berdua. Sang master pun masih bernyawa dan perempuan bisa saja menyiksanya secara perlahan untuk membalaskan dendamnya. Namun si perempuan nyatanya tidak sekejam itu dan justru langsung membuang sang master ke bawah. Sama aja sih kejam ya. Setelah semuanya berakhir, perempuan memutuskan untuk berusaha kabur di hari perpindahan sel dengan berpura-pura mati, sehingga ia digabungkan dengan para mayat dan dibuang keluar. Ekspektasinya sih begitu ya. Setelah itu, kita akan diperlihatkan sekelompok bocil di awal film yang berlomba-lomba untuk mencapai ujung paling atas piramid itu, dan yang paling atas akan dipilih dan entah akan dibawa kemana. Kembali kepada perempuan yang berhasil menyamar sebagai mayat dan berhasil menyadarkan dirinya di waktu pengecekan sel, dan kita bisa lihat bahwa tempat itu seperti tidak mempunyai gravitasi, yang bisa kita simpulkan bahwa mungkin penjara tersebut berada di luar angkasa atau di bumi tapi memakai teknologi anti gravitasi. Entahlah, mungkin semacam itu ya. Tidak sesuai ekspektasinya, perempuan justru menyadari bahwa ia tidak dibuang keluar, namun dibuang ke sebuah ruang hampa yang gelap, sehingga perempuan pun mencoba untuk melepaskan diri dan bersembunyi di bawah kolong kasur. Dan ternyata bocil yang dipilih tadi dibawa ke penjara ini dan ditaruh di sel yang paling bawah. Entah apa tujuannya, perempuan memutuskan untuk menyelamatkannya. Dan tiba-tiba saja si perempuan sudah berada di platform dengan si bocil yang tidur di pangkuannya. Ia pun sudah mencapai lantai dasar penjara itu, dan ternyata di situ banyak sekali orang kelaparan yang entah bagaimana mereka semua bisa ada di situ, entah jatuh atau bagaimana. Dan ya, nggak tahu lah penjelasannya juga bagaimana. Mungkin kalian tahu ya. Tetapi perempuan disuruh untuk tetap tinggal di situ dan si bocil kembali ke atas. Di akhir film, yang paling akhir filmnya, kita juga akan diperlihatkan salah satu aktor di film pertamanya, dan adegannya sama dengan waktu perempuan turun dengan si bocil. Ya, entah bagaimana sih sistemnya ini, mungkin alur mereka itu terbalik-balik secara itu terus-menerus ke depannya ya. Ya, kita tidak tahu. Mungkin ada kejutan di part 3-nya atau di season 3-nya atau di film ketiganya, entahlah. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana teman-teman? Seru tidak filmnya? Dan mungkin penjara juga cocok ya buat pejabat korup. Goblok anjing lah. Gak boleh gitu, Cok. Kita tuh harus taat gitu sama pemerintah di sini. Pemerintah gitu juga buat kebaikan dirinya sendiri. Wow. Astagfirullah. Kayak orang gila, goblok. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next the video guys ya.